Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ramadan 1442 Hijriah telah berlalu. Hari ini 1 Syawal 1442 Hijriah. Gemuruh takbir, tahlil dan tahmid berkumandang di seantero dunia, di seluruh jagat raya alam semesta, bersatu padu dalam irama membesarkan Allah, memuji dan mensucikannya. Semua itu adalah sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmatnya yang telah Allah anugerahkan. Alhamdulillah, kita telah berhasil mengikuti rangkaian ibadah di bulan Ramadan sebagai jaminan untuk mendapatkan ampunan, keridhaan dan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Ramadan yang penuh berkah dan syarat pahala telah meninggalkan kita yang bertakwa kepadanya, yang tentu boleh jadi Ramadan yang terakhir kalinya untuk kita, karena tidak ada di antara kita yang mampu menjamin bahwa tahun depan masih berjumpa dengan Ramadan lagi. Oleh karena itulah dengan Ramadan Allah memuliakan orang-orang yang bertakwa kepadanya. Maka berbahagialah orang-orang yang diterima amal Ramadannya, dan merugilah orang-orang yang masih bergelimang dengan noda dan dosa. Rasulullah SAW mengingatkan, celaka seorang hamba yang menjumpai Ramadan kemudian keluar darinya sebelum ia diampuni dosa-dosanya. Celakanya seorang di bulan Ramadan karena ia tidak mensyukuri momentum emas tersebut. Padahal Allah Azza wa Jalla memberikan kesempatan untuk meraih pahala yang luar biasa, antara lain dengan menyempurnakan saum lahir dan batin, tadarus Al-Quran, sodakoh, sholat tarawih yang berkualitas, iktikaf dan zakat fitrah serta amal soleh lainnya. Rasulullah mengingatkan, malam yadaqal zur wal amala bihi wal jahla. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan yang kotor dan tidak meninggalkan kebodohan, tidak mau mencari ilmu di bulan Ramadan, falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'ama wa sarabahu. Maka Allah tidak berhajat, Allah tidak membutuhkan padanya dalam ia meninggalkan lapar dan dahaganya. Nabi pun bersabda, rubba shaimin, banyak orang yang saum, laisa lahu min siyamihi ilal ju, tapi tidak mendapatkan pahala dari saumnya kecuali lapar saja. Wa rubba qaimin, banyak orang yang qiyamul Ramadan, laisa lahu min qiyamihi, tidak mendapatkan pahala dari tarawih dan qiyamul Ramadannya illa sahar, kecuali kelelahan saja. Oleh karena itulah, bagi mereka yang merasa tidak sungguh-sungguh dalam beramal soleh di bulan Ramadan, maka hendaklah banyak bertobat kepada Allah dan segera memperbaiki amalnya di bulan Syawal ini dan bulan-bulan berikutnya. Bagi mereka yang sudah mengoptimalkan amal soleh di bulan Ramadan, bersyukurlah dan peliharalah serta tingkatkan terus di bulan Syawal dan seterusnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayyuhal ikhwah habizakumullah. Ungkapan tahmid alhamdulillah yang kita lantunkan adalah wujud dari sikap tawadu kita kepada Allah Azza wa Jalla yang maha terpuji. Hanya Allah lah yang pantas mendapatkan pujian dan sanjungan. Gema takbir Allahu Akbar yang kita kumandangkan penuh khusyuan adalah bukti ketidakberdayaan, kehinaan dan kecilnya kita di mata Allah. Hanya Allah lah yang maha besar, Allah yang maha perkasa dan Allah yang maha bijaksana. Karena itulah dengan puasa kita mengikis sifat-sifat arogan, emosional destruktif dan mengendalikan diri sehingga pantas untuk mendapatkan nafsul mutmainah. Kalimat tahlil la ilaha illallah adalah mengokohkan tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah.
bahwasanya tiada yang patut disembah selain Allah, tiada yang patut dimintai pertolongan selain Allah. Maka dengan kalimat ini, motivasi pemikiran, pandangan dan seluruh aktivitas kita hanya karena Allah dan hanya dipersembahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayyuhal ikhwa azakumullah. Pandemi COVID-19 telah melanda dunia, lebih dari 190 negara terdampar dan terpapar. Sebagian besar umat manusia menjadi panik dan penuh kekhawatiran. Dampaknya sungguh luar biasa karena berbagai lini kehidupan. Yang paling terasa adalah terjadinya krisis ekonomi di mana-mana. Sebagai seorang muslim, hendaknya kita sadar bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi di muka bumi melainkan dengan izin Allah. Karena itulah sikap ridho dan selalu berprasangka baik hendaklah senantiasa dimiliki oleh muslimin. Banyak hikmah di balik musibah. Tidak sedikit orang yang bertobat karena corona, dan juga banyak orang-orang yang masuk Islam karena musibah ini dan dibukakan pintu hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara hikmah Ramadan yang kita petik adalah kebersamaan kaum muslimin dalam memenuhi perintah Allah. Sebulan penuh kita saum bersama, mengawali dan mengakhiri dengan ru'yatul hilal. Di masa Rasulullah SAW 9 kali saum, beliau senantiasa mengawali dan mengakhiri dengan ru'yatul hilal. Demikian pula 29 kali di masa Khulafaur Rasyidin al-Mahdiyyin, sehingga mereka senantiasa bersatu dalam satu komando karena ada imam di tengah-tengah mereka, yakni Rasulullah SAW, dan kemudian dilanjutkan oleh para khalifahnya. Hari ini muslimin terbentang dari Maroko sampai ke Merauke, 1,7 miliar, tetapi masih terpecah belah, tidak bersatu, tidak dalam satu pimpinan. Maka ini hendaknya menjadi agenda utama, membersihkan akidah kaum muslimin dari segala bentuk kesyirikan dan merapatkan barisan serta membangun kesatuan muslimin. Hamba-hamba Allah yang mengharapkan rahmat dan ampunannya, bila kita menguraikan unsur-unsur kesatuan muslimin ini, paling tidak kita dapatkan 12 unsur kesatuan. Pertamalah kesatuan akidah, bahwa umat Islam bersatu dengan kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang kedua adalah kesatuan ibadah, bahwa umat Islam disatukan dengan sholat yang sama 5 waktu, haji sama ke Baitullah, zakat fitrah sama, demikian pula saum yang wajib di bulan Ramadan. Yang ketiga adalah kesatuan uswah atau figur. Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW teladan yang paling sempurna untuk kalian semuanya. Kemudian keempat, kesatuan sejarah. Umat Islam di seluruh dunia memiliki akar sejarah yang sama. Kita sepakat bahwa manusia pertama adalah Nabi Adam alaihissalam. Dai pertama yang menyuruh kepada tauhid adalah Nabi Nuh alaihissalam. Abul Anbiya, bapaknya para nabi, adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan nabi terakhir yang dirahmat seluruh alam adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima adalah kesatuan jalan. Umat Islam memiliki satu jalan yang sama, yang disebut dengan Siratal Mustaqim atau Sabilul Mu'minin. Itulah jalannya para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para sholihin. Yang keenam adalah kesatuan dustur. Umat Islam disatukan dengan undang-undang yang sama, yaitu Al-Quran dan Sunnah, sehingga meraih keselamatan dunia dan akhirat. Yang ketujuh, kesatuan manhaj, itu prosedur dan sistem. Bahwa Nabi telah mengabarkan umat Islam akan terpimpin dari waktu ke waktu dengan 5 periode kepemimpinan. Yang pertama adalah kepemimpinan para nabi yang sudah berakhir di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kepemimpinan Khulafaur Rasyidin al-Mahdiyyin, yaitu manhaj nubuwah, yaitu Abu Bakar sampai Ali. Dan kemudian yang ketiga, kepemimpinan kerajaan yang menggigit. Yang keempat, kepemimpinan kerajaan yang sombong. Dan yang kelima, Nabi menyebut kembali bahwa umat Islam akan mengalami masa khalifah yang itu manhaj kenabian. Di masa kelima inilah kaum muslimin telah dijanjikan Nabi akan berproses kembali menuju masa kejayaannya. Yang kedelapan adalah kesatuan bahasa. Bahwa salah satu di antara keunggulan umat Islam adalah umat Islam memiliki kesatuan bahasa yang resmi, yaitu bahasa Arab. Maka sudah selayaknya sebagai seorang muslim hendaknya belajar bahasa Arab untuk memahami Islam dengan benar dan menjalin komunikasi serta kerjasama dengan muslimin di berbagai negeri. Yang kesembilan, kesatuan kiblat. Kiblat umat Islam sudah disepakati oleh seluruh dunia. Umat Islam seluruh dunia sepakat bahwa kiblat umat Islam yang pertama adalah Masjidil Aqsa, dan kedua adalah Masjidil Haram. Dan kemudian sekarang kita tahu pada tanggal 27 Ramadan yang lalu, di malam sholat tarawih, mereka diserang secara brutal oleh Zionis Israel laknatullah alaihim. Maka tentu dalam hal ini punya tanggung jawab kita untuk senantiasa mengingat mereka, mendoakan mereka, dan berikan dukungan kepada mereka. Kesepuluh adalah kesatuan pimpinan atau imam. Keberadaan Rasulullah adalah sebagai imam dalam sholat dan di luar sholat. Maka demikian eksistensinya dilanjutkan oleh Abu Bakar, oleh Umar, oleh Utsman, Ali dan seterusnya. Mereka senantiasa hidup berjamaah di dalam sholat dan juga di luar sholat. Karena Allah berfirman, yauma nad'u kulla unasim bi imamihim. Kami akan panggil seluruh manusia nanti di yaumil qiyamah beserta imam mereka.
Faman utiya kitabahu biyaminihi, maka barang siapa yang diberikan kitabnya kepada tangan kanannya, faulaika yaqrauna kitabahum, maka mereka akan membaca amal-amalnya, catatan hidupnya, wala yuzlamuna fatila, dan tidak akan dizalimi sedikit pun. Wa man kana fi hadi a'ma, dan barang siapa yang di dunia ini buta hatinya, wa huwa fil akhirati a'ma, maka di akhirat dia dalam keadaan buta yang sebenarnya, wa adallus sabila, dan lebih sesat dari jalan yang benar. Yang ke-11 adalah kesatuan jamaah. Komunitas muslimin yang berjamaah dan dipimpin oleh seorang imam. Dalam hadis disebutkan sebagai jamaatul muslimin, dan Rasulullah memberikan solusi kepada Hudzaifah bin Yaman ketika bertanya, ya Rasulullah, kalau saya menghadapi fitnah yang begitu banyak di dunia ini, apa yang kau perintahkan kepadaku? Rasul bersabda, talzamu jama'atal muslimina wa imamahum, tetaplah kamu dalam jamaah muslimin dan imam mereka. Kemudian yang ke-12, kesatuan tujuan. Bahwa setiap muslim wajib meluruskan niatnya. Secara vertikal kita berharap keridhaan, ampunan dan karunia Allah, dan secara horizontal bertujuan untuk mewujudkan kejayaan Islam dan muslimin sedunia. Kesatuan ini bisa terwujud apabila muslimin punya orientasi hidup yang sama, yaitu memprioritaskan akhirat dan menjadikan dunia sebagai ladang amal soleh. Allah berfirman, man kana yuridu harsal akhirah, barang siapa yang mengharap kehidupan akhirat, nazid lahu fi harsihi, kami akan tambahkan kepadanya kehidupan dunianya. Wa man kana yuridu harsa dunya, dan barang siapa yang orientasi hidupnya kepada dunia, yuk nu'tihi minha, kami akan berikan dunia itu kepadanya. Wa malahu fil akhirati min nasib, tapi di akhirat dia tidak dapat bagian apapun. Demikian para Rasul bersabda, innallaha yabghadu kulla alimin, sesungguhnya Allah membenci, Allah murka pada orang-orang yang pintar, yang pandai urusan dunia, jahilin bil akhirah, tapi bodoh urusan akhirat. Kalau urusan-urusan dunia diprioritaskan, tapi salat berjamaah tidak diprioritaskan, taklim, kajian tidak dipentingkan padanya, karena lebih penting urusan dunia. Atas dasar inilah maka kita wajib peduli kepada sesama kaum muslimin dimanapun berada, terutama yang sedang menghadapi ujian berat seperti di Palestina, di Suriah, di Rohingya, di Uighur Cina, Yaman, dan negeri muslim lainnya. Demikian pula di negeri kita yang tercinta ini, Indonesia yang kita cintai ini, harus diwaspadai karena adanya pihak-pihak yang anti-Islam dan bahkan anti semua agama. Mereka berusaha mengadu domba kaum muslimin dan memperandakan persaudaraan kaum muslimin. Maka ibadah Ramadan telah menumbuhkan semangat kebersamaan, persatuan dan kesatuan. Semangat ini hendaknya terus kita jaga sehingga dapat menyelesaikan berbagai problema umat Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaum muslimin yang seiman dan seperjuangan, Allah SWT berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat ke-10, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya hanya saja orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah di antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kalian mendapatkan rahmat Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita masih prihatin dengan adanya fanatisme golongan di antara sebagian kaum muslimin, asobiyah, dan memonopoli kata ikhwan hanya untuk kelompoknya sendiri. Kalau bukan kelompoknya bukan ikhwan, walaupun dia sholat dan saum, walaupun dia sholat, saum dan zakat bahkan, tapi tidak menganggap ikhwan karena bukan kelompoknya. Ini adalah satu hal yang kekeliruan yang harus kita luruskan. Rasulullah mengingatkan, waditu anni laqitu ikhwani, aku rindu ingin berjumpa dengan ikhwanku. Qala sahabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat bertanya, awalisanah ikhwanaka, bukankah kamilah ikhwan? Maka Rasul menjawab, antum ashabi, kalian semua sahabat-sahabatku. Walakin ikhwani, tapi yang dimaksud dengan ikhwanku adalah alladzina amanu bi walam yarawni, orang-orang yang beriman kepadaku padahal mereka belum pernah berjumpa denganku. Jadi dari masa tabi'in sampai hari kiamat yang masih beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itulah ikhwan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan karena kelompoknya, bukan karena golongannya, bukan karena fanatisme asobiyahnya. Demikian Allah SWT berfirman dalam surat Taubah ayat 11, fa in tabu wa aqamus shalah wa atawuz zakah fa ikhwanukum fid din, maka apabila mereka bertobat, mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, maka itulah ikhwan kalian dalam Islam ini. Jadi ikhwan itu adalah syaratnya, pertama bertobat kepada Allah, yang kedua mendirikan salat, dan yang ketiga membayarkan zakat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah, Allah telah memberikan kriteria tobat yang benar, ini dengan 4 tahapan. Yang pertama adalah tobat dalam pengertian menyesali atas segala perbuatan yang telah lalu dan tidak akan mengulanginya. Kemudian yang kedua islah, melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas amal soleh. Kemudian yang ketiga itisombilah, berpegang teguh kepada Allah, istiqomah dalam kebenaran. Dan yang keempat ikhlas menjalankan Islam, bukan karena siapapun, dia hanya bersandar kepada Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Syarat yang kedua bagi seorang ikhwan adalah mendirikan sholat. Tidak sekadar mengerjakan dan menggugurkan kewajiban, seorang ikhwan akan senantiasa menjaga kualitas sholatnya dimanapun dan kapanpun. Antara lain ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Pertama, sholat berjamaah di awal waktu. Ini menjadi ciri utama seorang mukmin. Orang yang tidak mau berjamaah di Al-Quran hanya digolongkan dua kelompok. Pertama adalah orang-orang munafik, dan yang kedua orang-orang yang tidak berakal atau orang gila. Itulah dalam Al-Quran surah An-Nisa 142 dan surat Al-Maidah ayat 58. Kemudian juga disebutkan fawailul lil musallin alladzina hum fi salatihim sahun. Fawailul musallin, kecelakaan bagi orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Dalam hal ini para ahli tafsir Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, Ibnu Abbas dan lain-lain menafsirkan hal yang sama, bahwa dimaksud dengan lalai dalam ini bukan meninggalkan sholat, tapi menunda-nunda, mengakhir-akhir waktu sholat. Ini termasuk orang-orang yang akan celaka nanti di yaumil kiamah. Demikian pula jika kita meremehkan dan tidak perlu dengan panggilan sholat, Allah golongkan sebagai orang-orang yang gila. Yang kedua, ciri sholat yang berkualitas adalah khusyuk. Dia hanya semata-mata mengharapkan dari Allah SWT. Ciri khusyuk adalah dengan menjadikan sholat itu sebagai penolong dan sabar sebagai penolong. Karena kehusuan yang dimaksud dengan Al-Quran, alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Itu orang-orang yang berkeyakinan kuat akan berjumpa dengan Allah dan akan pulang kepada Allah SWT. Kemudian yang ketiga, sholat seorang ikhwan adalah senantiasa menjaga tumaninah, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Dia menjaga ketenangan dan ketentraman sholatnya. Ruku dalam keadaan tenang, sujud dalam keadaan tenang, dan juga dalam berdiri pun dalam keadaan tenang. Maka itulah sholat yang tumaninah. Dan para ulama sepakat, tidak ada yang berbeda pendapat. Tumaninah adalah wajib di dalam sholat. Kalau sholatnya terburu-buru, tergesa-gesa, maka tidak sah sholatnya. Yang keempatlah kualitas sholat berjamaah para ikhwan fiddin adalah dengan merapatkan dan meluruskan shaf, bahu rapat dengan bahu di sampingnya, mata kaki rapat dengan mata kaki di sampingnya, kedua kaki harus lurus menghadap kiblat. Cara sholat berjamaah inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sawu sufufakum fa inna taswiyata sufuf min tamamis shalah. Luruskan dan rapatkan shaf kalian, karena meluruskan dan merapatkan shaf adalah kesempurnaan daripada sholat berjamaah. Maka oleh karena itulah, kalau kita sedang dalam kondisi begini, maka usahakanlah sampai satu saat kembali sempurna sholat sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini hanya dibolehkan dalam kondisi darurat, bukan karena kesenangan atau bukan karena keyakinan kita. Kemudian para sahabat radhiyallahu anhum selalu berebut pada shaf awal agar mendapatkan keutamaan dan derajat tertinggi di sisi Allah. Maka jangan sampai kita mengalahkan ini atau kita memundurkan diri, mestinya berebutlah untuk meraih para shaf pertama. Karena ini akan menjadikan dampak daripada sholat, yaitu karakteristik yang telah menjadikan sholat disebut dengan Al-Quran dengan ihsan, yaitu orang-orang yang inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholatnya mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Para ikhwan dan akhwat yang mengharap perjumpaan kelak dengan Allah dan Rasulnya. Syarat yang ketiga untuk mendapatkan predikat ikhwan fiddin adalah menunaikan zakat. Kalau kita tidak membayarkan zakat, Allah mengancamnya, wa wailul lil musyrikin alladzina la yutuna zakah. Kecelakaan bagi orang yang musyrik itu orang yang tidak menunaikan zakat. Dan musyrik adalah dosa yang besar dari dosa-dosa yang besar. Dosa yang paling besar dari dosa-dosa besar itulah musyrik. Dan Allah menyebutkan, innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihi jannah. Sesungguhnya orang yang musyrik, sungguh Allah haramkan surga baginya dan akan dimasukkan ke dalam neraka. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, Ramadan merupakan madrasah ijtimaiyah, pembinaan sosial dan kemasyarakatan. Amaliyah Ramadan ini saum, sholat tarawih, sedekah dan lainnya dapat membina umat untuk hidup berjamaah dan berimamah, hidup dalam kebersamaan, bersatu padu, cinta keadilan, melahirkan kasih sayang kepada orang-orang miskin, sehingga orang-orang yang mampu dan kaya merasakan apa yang diderita orang-orang fakir dan miskin. Dari sinilah diharapkan timbul rasa persaudaraan dan solidaritas. Rasulullah mengingatkan, wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Maka hadirin kaum muslimin dan muslimat, dari uraian tadi dapat kita simpulkan bahwa keberhasilan seseorang dari amaliyah Ramadan apabila bulan Syawal ini dan selanjutnya kita mampu meningkatkan dan mempertahankan kebaikan di bulan Ramadan, yaitu dengan sholat malam, saum sunnah, tadarus Al-Quran, banyak bersedekah, mewujudkan kehidupan berjamaah serta meningkatkan ukhuwah dan solidaritas sesama kaum muslimin, sehingga layak mendapat predikat sebagai ikhwan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hamba-hamba Allah muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, sebelum mengakhiri khutbah ini, perkenankan kami menyampaikan nasihat khusus untuk muslimat sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Wahai kaum muslimat dan mukminat, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Janganlah berbuat syirik sekecil apapun. Jauhilah riba dalam berbagai urusan duniamu. Jagalah kehormatanmu, tutuplah auratmu dengan jilbab sesuai syariat. Sempurnakanlah kekurangan agamamu dengan memperbanyak sedekah. Jadilah pendamping setia bagi suamimu dalam mentaati Allah dan Rasulnya dan berjuang di jalan Allah. Berhiaslah di depan suamimu, bersyukurlah atas kebaikan suamimu sekecil apapun. Jadilah penjaga yang baik atas harta dan keluargamu. Makanlah selalu dengan hal yang halal. Jauhilah sifat dengki dan saling mengumpat di antara kalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Untuk mengakhiri khutbah ini, marilah sejenak kita tundukkan kepala, pusatkan hati nurani hanya karena Allah semata-mata. Tanamkan rasa tawadu, hilangkan semua rasa sombong dan arogan dalam diri kita. Lenyapkan rasa angkuh untuk bersimpuh dan berdoa kepadanya. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal kamiru azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya Allah, Zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana, detak jantung kami dalam genggaman-Mu, denyut nadi kami dalam kuasa-Mu, segala rasa dan pikiran yang terlintas dalam pengetahuan-Mu, segala noda dan dosa dalam perhitungan-Mu, segala apa yang terjadi dalam kehendak-Mu. Wahai Zat yang jantung kami dalam genggaman-Mu, saat ini kami datang padamu untuk mengadukan segala dosa dan kesalahan kami, untuk mengadukan segala masalah yang kami hadapi dalam mengemban urusan umat ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, kini kami sadar kami sudah bergelimang dengan dosa dan dosa, namun Kau masih menutupi dengan ampunan-Mu. Betapa sering diri ini lalai atas amanah-Mu, betapa sering kami mengkhianati cinta dan kasih sayang-Mu. Kami lalui hari-hari dalam hidup kami tanpa penyesalan, tanpa taubat, tanpa tangisan, tanpa rasa takut dan tanpa rasa duka. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah maha tahu akan kelemahan dan kehinaan diri kami. Sungguh ya Allah, kami sadar betapa tak pantasnya kami mendapat ridho dan surga-Mu. Namun ya Allah, kami tak akan sanggup menahan siksa-Mu. Karena itu ya Allah, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Bersihkan noda dan kotoran hati kami. Hapuslah segala dengki di hati kami sebelum kematian menjemput kami. Sucikan hati kami ya Allah, sucikan pikiran kami, jauhkan anggota tubuh kami dari segala sesuatu yang dimurkai-Mu. Kami berlindung kepadamu ya Allah, dari keburukan pendengaran kami, dari keburukan penglihatan kami, dari keburukan lisan kami, dari keburukan hati kami, dan dari keburukan angan-angan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kesempatan kepada kami untuk dapat selalu merintih dan mengadu kepadamu. Berikan kesempatan kepada kami untuk bertobat dan memperbaiki diri. Kami mohon padamu ya Allah, jangan matikan kami dalam keadaan maksiat padamu. Jangan ambil ruh kami dengan penuh noda dan dosa. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Agung dan bijaksana, kami lemah tanpa kekuatan-Mu, kami gelap tanpa cahaya-Mu, kami takut tanpa keberanian dari-Mu, kami goyah tanpa keteguhan dari-Mu. Ya Allah, betapa berat kami meniti perjuangan ini bila tanpa pertolongan-Mu. Tolonglah kami ya Allah, tolonglah kaum muslimin di Indonesia, di Palestina, di Suriah, di Cina, di Rohingya, di Yaman, dan di berbagai belahan dunia lainnya, untuk kemuliaan Islam dan muslimin. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, tunjukkan dan bimbinglah diri kami agar tetap istiqomah pada jalan-Mu. Berilah kami kekuatan dan kemudahan untuk taat kepadamu, kepada Rasul-Mu dan kepada ulil amri yang Engkau ridhoi. Jauhkan dan persulitlah diri kami ya Allah dari maksiat padamu. Terimalah tobat kami ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan hamba-Mu yang salih. Satukan kami dengan para nabi, para syuhada, siddiqin dan sholihin. Terimalah kami di pangkuan-Mu dengan cinta dan kasih sayang-Mu, dengan ampunan dan ridho-Mu serta karunia-Mu. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ashdud wa tatakal al-kufari ladina yuharimunal islam wal muslimin. Allahumma anjil muslimin, Allahumma anjil mu'minin fi biladi Filistin khassa wa fi buldanil mu'minin amma. Allahumma syattid samlahum
Allahumma sudud atak alal kufari ladina yukharibul Islam wal muslimin. Allahumma syatit samlahum wa parik jam'ahum wa bazzik hizbahum wa akhtalib baina qulubihim. Allahumma zimhum wa zalzilhum. Allahumma adfa'annal gola wal bala wal waba wal mihan wa su'il fitan ma dhahara minha wa batan min baladina hadha khassa wa min buldanil muslimin amma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqana bi. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.